Setelah kembali ke kamarnya, Wang Lin duduk bersila di tempat tidurnya. Dia menyebarkan akal ilahi dan meninggalkan jejak di sekitar kamarnya untuk mendeteksi siapapun yang mencoba menyelidiki dengan akal ilahi mereka. Setelah itu, dia mengeluarkan manik misterius dan mulai berpikir. Sekitar 3 hari yang lalu, semua gambar awan pada manik menghilang dan digantikan oleh gambar daun. Sehubungan dengan ini, si Tunan mengatakan bahwa surga yang menentang manik memiliki elemen air yang cukup dan sekarang elemen kayu yang dibutuhkan. Karena ini, dia telah mendesak Wang Lin beberapa kali untuk meninggalkan Hengyu Sekte untuk mendapatkan material dengan elemen kayu dan dengan cepat mengisi surga dengan manik-manik yang menentangnya. Wang Lin telah mendapatkan pemahaman tentang kekuatannya saat ini. Dia saat ini berada di lapisan ke-14 Ki Kondensation. Namun, dia penasaran tentang bagaimana dia tidak membutuhkan nyanyian dan hanya maju sejauh ini melalui kultivasi. Dia curiga ada hubungannya dengan si Tunan. Saat memegang manik-manik, dia memasuki ruang mimpi. Tepat ketika dia hendak masuk, dia dengan cepat meletakkan manik-manik itu. Saat dia memasuki ruang mimpi, si Tunan berkata, dengan perasaan tidak puas, "Mengapa kamu tidak membunuh orang-orang itu di kompetisi sebelumnya? Jika itu aku akan membunuh semua jantan dan mengisap semua betina, lalu menggunakan kelabang itu untuk membuat anggur. Itu akan sangat bergizi. Tapi satu hal yang kau lakukan yang sesuai dengan seleraku adalah membunuh Sandasu itu. Tidak buruk. Sama seperti aku di masa muda aku. Wang Lin, kamu harus ingat bahwa dunia kultivasi adalah tempat yang kejam. Yang kuat mengkonsumsi yang lemah. Jika kamu terus berpikir naif, maka aku khawatir kamu tidak akan hidup lama." Wang Lin merenung untuk waktu yang lama. "Senior, haruskah langkah selanjutnya adalah mempersiapkan bangunan yayasan?" Junior tidak tahu nyanyian apapun untuk masuk ke foundation building. Si Tunan mendengus dan berkata, "Aku tahu nyanyian itu, tetapi memasuki tahap foundation building adalah langkah nyata ke dunia kultivasi dan sangat sulit. Kamu harus menemukan tempat terpencil untuk mengikuti pelatihan pintu tertutup untuk membantu meningkatkan peluang kamu untuk menerobos. Juga, mata air spiritual dan air salju kamu tidak akan cukup lagi. Ketika kamu memasuki foundation building, kamu membutuhkan banyak energi spiritual, jadi kamu lebih baik menyiapkan embun spiritual." Wang Lin mengangguk dan berkata, "Embun itu mudah didapat. Itu hanya membutuhkan banyak waktu." Si Tunan menghela napas dan berkata, "Tahap gerakan roh, yang juga merupakan tahap kondensasi Ki, adalah menggunakan energi spiritual surga dan bumi untuk memurnikan tubuh. Ini semua telah meletakkan fondasi untuk tahap foundation building. Sampai sekarang, kamu sudah bisa mencoba masuk ke tahap foundation building, tapi aku sarankan kamu menunggu sampai kamu mencapai lapisan ke-15. Bakat kamu tidak begitu bagus, dan meskipun aku telah menggunakan esensi aku sendiri untuk membantu kamu dalam beberapa dekade terakhir, memasuki tahap foundation building adalah tindakan yang menantang surga. Jika aku masih memiliki tubuh aku hanya bisa membantu kamu melewatinya, tetapi aku tidak bisa berbuat banyak sekarang. Selain itu, cara seranganmu juga sederhana. Hanya satu teknik yang tidak akan dilakukan. Tapi sayangnya, semua teknik yang aku miliki mengharuskan kamu setidaknya berada di tahap foundation building untuk digunakan. Kamu harus dengan cepat mencapai tahap foundation building sehingga aku bisa memberikan metode kenaikan dunia bawah kepada kamu." Wang Lin tertegun dan berkata, "Metode kenaikan dunia bawah?" Si Tunan dengan bangga berkata, "Benar. Hehe, bahkan di rumah aku, negara peringkat 6, masih merupakan metode kualitas terbaik. Sayangnya, itu membutuhkan tempat dengan banyak elemen yin, atau kultivasi akan terlalu lambat, tetapi energi spiritual dingin yang dihasilkannya sangat kuat. HMPH, begitu kamu telah mencapai puncak metode ini, kamu bahkan dapat bertarung melawan para pakar dari peringkat 7 negara. Ini sudah diselesaikan. Besok, kamu bisa pergi ke perpustakaan tulisan suci sekte kecil ini dan melihat apa yang mereka miliki, tetapi, begitu kamu mencapai foundation building, kamu harus berlatih metode kenaikan dunia bawah." Wang Lin merenung sebentar dan aku mengangguk. "Juga, Wang Lin, yang terbaik adalah kamu tidak menaruh surga yang menantang manik di tas pegangmu. Letakkan sedekat mungkin dengan dada kamu, jadi aku masih bisa berkomunikasi dengan kamu ketika kamu tidak berada di ruang mimpi, dan kamu dapat memasukkan ruang mimpi melalui aku." Waktu perlahan berlalu saat si Tunan berbicara. Setelah 2 hari di ruang mimpi, Wang Lin terbangun. Dia duduk bersila dan meletakkan manik-manik itu dekat ke dada, lalu mengambil minuman cairan spiritual dan mengolahnya sepanjang malam dalam keheningan. Pagi berikutnya, Wang Lin membuka pintu. Tubuhnya melayang ke udara saat dia bergerak menuju aula utama. Saat dia tiba di udara aula utama, Huang Long berjalan keluar dan tersenyum ramah ketika dia melihat Wang Lin. Senyum di wajahnya jauh lebih hangat daripada kemarin. Dia berkata, "Wang Lin, ikut aku." Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan melompat ke udara. Wang Lin dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat, mereka tiba di subpuncak Gunung Hengyu, Puncak Pinus.
Ketika mereka melewati area di mana kompetisi diadakan kemarin, Huang Long tidak berhenti, tetapi terbang lurus melewatinya dan masuk lebih dalam ke puncak pinus, sampai dia berhenti di depan beberapa batu aneh dan berkata, "Wang Lin, ini adalah tempat terbatas di Hangyu Sekte. Disinilah inti tetua sejati dan tua-tua building-building membina, jadi jangan sembarangan menyebarkan indera ilahi kamu, atau kamu mungkin menyinggung perasaan mereka." Wang Lin segera setuju. Huang Long menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan sepotong batu giok ungu dan melemparkannya ke udara. Kemudian, dia membentuk segel dengan tangannya, mengusap tangannya ke udara, dan berbisik, "Buka." Sepotong batu giok dengan cepat mulai bersinar dan lingkaran mulai mengembang darinya, membentuk lorong melingkar yang cukup lebar untuk dilewati oleh satu orang. Hang Long tidak mengatakan sepatah kata pun dan berjalan masuk. Wang Lin ragu-ragu sedikit dan mengikutinya. Saat dia masuk, matanya kabur. Ketika matanya cerah, dia melihat beberapa bangunan tua dan tinggi. Bangunan-bangunan itu mengeluarkan aura yang sangat berat, membuatnya merasa seperti tidak bisa bernafas di sini. Sementara itu, 7 hingga 8 indera ilahi yang kuat keluar dan mengamati dia. Kemudian, suara kuno dan lambat keluar, "Jadi kamu adalah Wang Lin." "Tidak buruk." Wang Lin menjadi waspada dan dengan hormat berkata, "Murid Wang Lin menyapa tetua." Dan pada saat yang sama, suara situnan bergema di benaknya, tempat ini membuatnya tampak lebih seperti apa yang harus dilakukan sekte kecil. 2 formasi inti dan 10 kultivator bangunan yayasan, tidak buruk. Ekspresi Huang Long tiba-tiba berubah dan menggeram. "Apa, tetua? Ini leluhur." Wang Lin tertegun. Suara itu datang lagi. "Tidak apa-apa. Kebiasaan sekte tidak berguna di sini. Wang Lin, kali ini, kamu telah melakukan tindakan besar untuk sekte, sehingga kamu dapat memilih teknik apapun yang kamu suka di perpustakaan tulisan suci ini. Perpustakaan tulisan suci ini tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di halaman. Disinilah teknik sebenarnya dari Hangyu Sekte disimpan. Ada lebih dari 10.000 teknik di dalam perpustakaan ini. Jika kamu mengambil perpustakaan ini dan membandingkannya dengan semua sekte lain di negara Zhao, tidak ada sekte lain dengan koleksi yang lebih besar. Kamu tidak boleh terlalu serakah dan kamu harus memilih yang tepat. Huang Long, kamu bisa membawanya ke sana sekarang." Dalam benak Wang Lin, situnan berkata dengan sinis, "Formasi inti belaka sebagai leluhur. Ketika aku masih muda, semua kultivator Core Formation mencoba menghisap ke aku, dan beberapa kultivator Core Formation perempuan bahkan akan melepas celana mereka untuk mencoba tidur dengan aku." Ekspresi Wang Lin tetap normal, seolah-olah dia tidak mendengar apapun yang dikatakan situnan. Hang Long dengan cepat dan penuh hormat menanggapi. Dia menarik Wang Lin ke salah satu bangunan. Bangunan ini memancarkan suasana yang sangat kuno. Itu tampak seperti perpustakaan tua. Di luar gedung, Huang Long berhenti dan berbisik kepada Wang Lin, "Ini adalah perpustakaan tulisan suci. Kamu bisa masuk. Di lantai pertama sebagian besar teknik untuk tahap kondensasi Qi. Kamu dapat melihat-lihat di sana, tetapi fokuskan perhatian kamu di lantai 2, karena disitulah teknik untuk tahap pembangunan fondasi. Aku akan menunggu kamu di luar." Wang Lin agak gugup. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke dalam. Bangunan ini memiliki 4 lantai. Di lantai pertama ada banyak batu giok hijau, mengambang di rak-rak dan memancarkan lampu hijau. Situnan mengejek, "Tidak perlu melihat. Hal-hal apa saja yang ada di sana. Ini semua adalah teknik berkualitas rendah. Saat itu, aku bahkan tidak akan repot-repot untuk melihat mereka." Wang Lin tidak bergegas ke lantai 2 atau mendengarkan kata-kata situnan. Dia berjalan ke setiap potongan batu giok dan memeriksa teknik apa yang ada di dalamnya. Tangannya juga membentuk segel untuk menguji tekniknya. Wang Lin mengambil sepotong batu giok dan dengan cermat melihatnya. "Teknik kualitas terbaik, naga api." Situnan segera berkata, "Teknik kualitas terbaik. Ini jelas merupakan teknik pengendalian kebakaran yang berkualitas rendah. Teknik jiwaku adalah teknik kualitas nyata." Wang Lin tertegun. Dia meletakkannya dan mengambil yang lain. "Teknik kualitas terbaik, Earth Escape. Sampah lengkap. Dari mana aku berasal, kamu bisa mendapatkan ini dari mana saja dan mereka berani menyebutnya teknik kualitas terbaik. 5 elemen pelarian aku adalah teknik kualitas terbaik. Teknik kualitas terbaik Wind Blade. Ini masih sampah. Aku tahu Howling Gale. Itu 100 kali lebih kuat. Formasi petir 9 hari. Apa semua omong kosong? Ini jelas hanya teknik guntur yang buruk. Mengapa memberinya nama yang sangat kuat? Sampah. Transformasi abadi. Ini jenis yang menarik, tetapi masih sampah. Aku tahu transformasi abadi yang lebih besar. Itu 100 kali lebih kuat." Situnan mengolok-olok setiap teknik satu persatu, membuat Wang Lin semakin mengerutkan kening. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan pergi ke lantai 2. Tidak ada banyak batu giok di lantai 2, hanya beberapa lusin batu giok yang melayang di udara. Wang Lin dengan cemas tersenyum dan berpikir, "Kamu adalah senior dari negara kultivasi peringkat 6, tentu saja tidak ada teknik ini yang cukup baik untukmu." Situnan mendesak, "Wang Lin, kamu tidak perlu melihat ini.
Dengan cepat temukan tempat untuk mengikuti pelatihan pintu tertutup, dan, begitu kamu mencapai bangunan fondasi, kamu dapat meninggalkan sekte kecil ini. Suasana antisipasi sebelumnya semua telah dihancurkan oleh si Tunan, jadi Wang Lin berjalan keluar dari perpustakaan kitab suci, mengerutkan kening. Ketika Huang Long melihat Wang Lin pergi, dia tertegun dan bertanya, kamu memilih itu segera. Kamu harus hati-hati memilih. Perpustakaan tulisan suci ini berisi teknik-teknik terbaik di negara kultivasi Shao. Orang lain bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Kamu tidak boleh menyia-nyiakannya. Ekspresi Wang Lin agak aneh. Ejekan si Tunan dan pujian tetua menyebabkan konflik besar di hatinya. Dia berkata, murid telah memilih. Huang Long mengerutkan kening dan akan bertanya kepadanya teknik mana yang dia pilih ketika seluruh puncak pinus tiba-tiba mulai bergetar. Aku adalah Peunanzi Sekte Xuan Dao. Junior dari Heng Yu Sekte, cepat keluar dan menyambut aku. Ekspresi Huang Long tiba-tiba berubah. Pada saat itu, lebih dari 10 sosok bergegas keluar dari bangunan di sekitarnya. 2 sosok di depan adalah yang paling terlihat. Salah satu dari mereka memiliki kulit merah dengan mata yang jernih dan tajam. Di sebelahnya adalah seorang wanita tua. Wajahnya penuh keriput dan sangat suram. Dia dengan dingin menatap Huang Long dan Wang Lin, lalu diam-diam memandang ke langit. Di belakang mereka berdua adalah 10 tua-tua, semua dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Si Tunan serius mengatakan, Wang Lin, ada kultivator jiwa yang baru lahir di luar. Heng Yu Sekte berada dalam masalah besar sekarang. Kamu harus menemukan peluang dan melarikan diri. Dengan aku di sini, aku sementara bisa membuatnya sehingga dia tidak bisa merasakan kamu. HMPH, jika aku memiliki tubuh aku tidak akan takut akan jiwa yang baru lahir belaka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya sangat gelisah. Pria tua berwajah merah itu dengan keras berkata, Unan senior, aku tidak tahu mengapa kamu datang ke Heng Yu Sek aku. Beritahu kami. Sesosok tinggi muncul di udara. Wajahnya sangat bermartabat dan berkata, dengan suara rendah, jika itu 500 tahun yang lalu, aku akan diintimidasi oleh formasi pertahanan Heng Yu Sekte, tetapi, melihat sekarang, hanya begitu. Setelah aku menghancurkan formasi ini, aku akan berbicara dengan kamu junior. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah bukit kecil berwarna hitam muncul. Bukit kecil ini mulai bergerak dan menciptakan angin, yang segera menciptakan tornado raksasa. Kedua tangannya membentuk segel dan beberapa kata yang sangat rumit keluar dari mulutnya. Bukit raksasa itu terhempas ke tanah. Layar cahaya muncul di antara puncak pinus dan puncak Heng Yu. Layar cahaya membentuk mangkuk cekung dan memblokir pukulan untuk Heng Yu Sekte. Tidak kurang dari sekte besar dari 500 tahun yang lalu. Formasi defensif ini akan memiliki beberapa teknik canggih di belakangnya. Itu bisa menyebarkan kekuatan dampak di sekitar, tapi aku harus melihat tanpa jiwa yang baru lahir untuk mempertahankannya berapa banyak seranganku yang bisa dilakukan. Un Nanzi mengeluarkan senyum dingin, tangannya dengan cepat bergerak dan membentuk tornado raksasa lainnya dan membanting lagi. Ekspresi pria berwajah merah itu menjadi pucat. Dia menyapu udara di depannya dan menciptakan keretakan. Dia dengan cepat pergi ke celah dan orang-orang di belakangnya mengikuti. Huang Long cepat berbisik, Wang Lin, ikuti dengan cermat. Dengan itu, tubuhnya menembak seperti panah dan pergi ke celah. Wang Lin mengambil langkah dan mengikuti di belakang mereka. Pada saat itu, tornado itu jatuh lagi. Raungan gemuruh muncul ketika tornado menghantam layar cahaya. Lampu warna pelangi bersinar dari layar cahaya, yang nyaris tidak menahan. Wang Lin memasuki celah. Setelah keluar dari celah, dia muncul lagi di panggung di puncak pinus. Saat ini, pria berwajah merah dan wanita tua itu duduk di atas salah satu dari 8 pilar batu giok putih. Tangan mereka membentuk banyak segel yang berbeda sambil melantunkan beberapa nyanyian yang rumit. Di 6 pilar giok putih lainnya duduk 6 tua-tua bangunan yayasan lainnya. Setiap wajah mereka pahit dan gelisah. Wanita tua itu berkata, Huang Long, cepat, kumpulkan semua murid batin di sini. Bencana terbesar yang akan dihadapi Heng Yu Sek aku adalah ini. Dengan itu, dia meludahkan seteguk energi inti ke pilar putih. Tubuh Long Long bergetar. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerbu menuju jembatan kembali ke Heng Heng Peak. HMPH. Itu mampu menahan 2 serangan. Hancurkan aku untuk serangan ketiga ini. Un Nanzi mendengus dingin. Dia meludahkan mulut penuh energi Naschen Sol ke bukit kecil dan itu tumbuh 10 kali ukurannya, menutupi langit di atas puncak pinus. Dengan ledakan, salah satu pilar batu giok putih pecah dan pondasi bangunan tua di atas putih pilar berdarah dari lubangnya dan jatuh ke tanah. Hancurkan aku. Istirahat. Hancurkan. Ekspresi Pun Nanzi menjadi serius. Tangannya terus-menerus mengayun ketika tornado raksasa menghantam gunung. Semua orang di kota-kota dan desa-desa sekitarnya terlalu takut untuk pergi keluar, sehingga mereka bersembunyi di rumah-rumah mereka. Semakin banyak orang yang berani melihat keluar dari jendela mereka dan melihat gunung raksasa mengambang di udara, terus-menerus membanting. Batu giok putih lainnya pecah dan tetua foundation building lainnya mengeluarkan seteguk darah dan jatuh. Un Nanzi mengeluarkan labu ungu.
Tangannya membentuk segel dan dia mengucapkan beberapa nyanyian yang rumit. Labu bergetar dan cairan merah keluar darinya. Saat cairan itu muncul, itu menyala di api dan mengelilingi tornado. Hancurkan! Pun Nancy mengeluarkan raungan dan membanting tornado yang terbakar ke bawah. Dengan ledakan, banyak retakan muncul di layar cahaya dan mulai menyebar. 2 jet putih pecah dan 2 tetua lainnya jatuh. Dari 8 pilar putih, hanya 4 tetap. Selain dari 2 tetua formasi inti, 2 wajah tua-tua yayasan bangunan benar-benar pucat dan tubuh mereka bergetar. Mereka jelas telah mencapai batas mereka. Wang Long sudah membawa semua murid batin ke sini. Semua wajah mereka dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan. Wang Hao juga di antara mereka. Wajahnya masih pucat, tetapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika dia melihat Wang Lin, dia berjalan menghampirinya dan menatap tercengang ke langit, tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Pun Nancy gelap ketika dia melayang di langit. Kekuatan formasi pertahanan ini berada di luar harapannya. Dia tahu bahwa formasi ini tidak sepenuhnya kuat. Jika ada kultivator Nascent Soul mengendalikannya, itu akan jauh lebih kuat. Saat ini, formasi ini hanya bisa mempertahankan dan tidak melakukan apa-apa lagi. Tetapi, jika ada kultivator Nascent Soul di sini, itu kekuatan akan sangat menakutkan. Ketika tetua berwajah merah menyaksikan Junior Building Foundation jatuh satu demi satu, hatinya berdarah. Dia berteriak, Pun Nancy Senior, Sekte Xuandao kamu selalu memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Hengyu kami. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh kita semua? Pun Nancy mendengus dan berkata, Liu Wenju, kamu berubah dari menjadi seorang junior 500 tahun yang lalu menjadi anggota inti dari Sekte Hengyu dan bahkan telah mencapai formasi inti. Sangat memalukan untuk menghancurkan formasi ini. Jika kamu membukanya sendiri, segalanya akan lebih mudah bagi kamu semua. Ahli formasi inti, Liu Wenju, ragu-ragu dan wanita tua itu tiba-tiba berteriak, dengan suara marah, Senior Pun Nancy, aku bisa taat. Pun Nancy tertawa gila. Wajahnya tenggelam dan dia berteriak. Baik. Formasi pertahanan ini, hancurkan untukku. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan tornado raksasa naik tinggi di udara. Wajahnya memerah saat dia meludahkan lebih banyak energi Nascent Soul dan tornado semakin besar. Jatuh. Segel tangan Pun Nancy berubah dan dia memberi tanda tornado untuk turun. Tornado raksasa mengeluarkan suara mendengung saat didorong ke bawah sedikit lebih banyak. Dengan suara retak, retakan di layar cahaya meningkat dan pilar putih lainnya pecah saat tetua Foundation Building lainnya jatuh. Tornado raksasa jatuh 1 inci lagi dan tetua Foundation Building terakhir mengeluarkan seteguk darah dan jatuh. Hancurkan! Dengan teriakan Pun Nancy, tornado raksasa itu menekan dan tenggelam 3 inci. Puncak pinus bergetar. Dengan gemuruh yang menggelegar, seluruh gunung itu tenggelam puluhan meter ke tanah. Jembatan batu yang terhubung ke Hengyu Sekte pecah menjadi 2 dan jatuh dari tebing. Sementara itu, formasi pertahanan Hengyu Sekte akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan hancur berkeping-keping kecil dan menghilang. 2 pilar batu giok putih terakhir pecah dan Liu Wenju dan wanita tua itu jatuh ke tanah dengan ekspresi pahit, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pun Nancy mendengus dingin. Dia perlahan melayang ke tanah dan tornado raksasa masih melayang di udara, melepaskan tekanan yang kuat. Setelah Pun Nancy mendarat, dia berkata, dengan ekspresi dingin, siapa di sini Wang Lin? Wang Lin sudah mundur ke kerumunan murid batin. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal pertama yang akan dilakukan ahli Nascent Soul ini adalah mencarinya. Semua tatapan murid di sekitarnya berpaling kepadanya. Pun Nancy mengamati kelompok itu dan pandangannya jatuh pada Wang Lin. Dia mengangkat alisnya dan berpikir bahwa ini pasti Wang Lin. Sebelumnya, juniornya Ouyang telah menyebut Wang Lin berkali-kali dan mengatakan bahwa kehilangan mereka sepenuhnya karena Wang Lin. Dia benar-benar ingin merekrut Wang Lin. Pun Nancy selalu menginginkan tanah Hengyu Sekte. Kali ini, dia berpikir bahwa, dengan Yao Peng, mereka akan menang pasti dan akan mengambil alih tanah Hengyu Sekte tanpa secara terbuka menggunakan kekuatan. Tapi penampilan Wang Lin ini mengganggu rencananya dan memaksanya untuk muncul dan dengan paksa mengambil tanah itu. Sikap Pun Nancy dingin ketika dia bertanya, kamu adalah Wang Lin? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, murid adalah Wang Lin, dan dia menyapa Pun Nancy Senior. Pun Nancy mengangguk. Dia berpaling ke Liu Wenju dan wanita tua formasi inti dan berkata, nenek moyang jiwa yang baru lahir dari Hengyu Sekte semuanya mati dalam pertempuran di negara lain. Kalian tidak lagi memiliki kemampuan untuk menjaga gunung Hengyu ini. Alih-alih membiarkan sekte lain mencurinya, mengapa tidak memberikannya ke Xuandao Sek aku? Liu Wenju menatap wanita tua itu dengan pandangan pahit dan berkata, Senior, tolong pertimbangkan hubungan baik antara kedua sekte dan bukan, tanpa membiarkan Liu Wenju selesai berbicara, Pun Nancy memotongnya dan dengan tidak sabar berkata, pergi. Selain orang-orang, tidak ada lagi yang bisa pergi. Jika kamu terus menggangguku, aku tidak keberatan memusnahkan seluruh sekte. Wanita tua itu menjadi marah dan akan menagih ketika Liu Wenju menghentikannya.
Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, "Junior Patu, tapi Gunung Hengyu ini telah menjadi sekte kami selama ribuan tahun dan Junior tidak memiliki hak untuk memberikannya. Junior hanya dapat setuju untuk meminjamkannya. Jika di masa depan." Pun Nancy mencibir. Dia sekali lagi menyela dan berkata, "Pinjamkan? Tidak apa-apa. Pinjamkan ke Xuan Dao sekte aku selama 100.000 tahun." Semua murid batin sangat marah, tetapi tidak ada dari mereka yang berani menampilkannya. Mereka semua merasa sangat tertekan dan tetap diam. Beberapa murid mulai berpikir tentang diri mereka sendiri. Wajah Pun Nancy menyapu darah itu dan mendarat di Huang Long. Dia berkata, "Kamu. Tinggalkan pedang bulan ungu kamu. Junior aku, Ouyang, mengawasi." Huang Long menanggung penghinaan dan mengepalkan tangannya. Dia melihat ke arah Liu Wenju dan wanita tua itu. Ketika dia menemukan bahwa mereka sedang menunggunya, dia menghela nafas, mengeluarkan pedangnya, dan melemparkannya ke tanah. Pun Nancy meraih dengan tangan kanannya dan pedang bulan ungu itu terbang ke tangannya. Saat pedang memasuki genggamannya, gas ungu keluar dari pedang dan terbentuk menjadi naga raksasa. Naga itu meraung pada Pun Nancy dan menyerangnya. Pun Nancy mencibir. Dia menjentikan pedangnya dan berkata, "Hewan, tenangkan dirimu." Tubuh naga bergetar dan segera kehilangan keinginannya. Dengan enggan kembali ke pedang. Pedang berhenti bersinar. Liu Wenju dan wanita tua itu saling memandang dan mendesah. Dia berkata, "Baik. Semua murid Hengyu Sekte, dengarkan perintahku, ikuti aku dari gunung." Dengan itu, dia melihat sekeliling dan mengeluarkan napas lain sebelum melayang ke udara. Pun Nancy menyipitkan matanya. Dan berkata, "Xuan Dao Sekte aku akan merekrut lebih banyak murid. Jika ada yang ingin bergabung, mereka bisa tinggal di sini." Wajah 10 tua-tua yayasan bangunan semuanya menjadi aneh. Selain 2 yang berada di sebelah wanita tua itu, 8 lainnya tidak mengikutinya. Ekspresi Liu Wenju berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tetap diam. Dia menghela nafas lagi, lalu menggelengkan kepalanya dan berdiri di sebelah wanita tua itu. Wanita tua itu menekan kemarahan di dalam hatinya dan berteriak, "Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Jika ada yang tidak mau mengikuti kami, aku tidak akan memaksamu." Di antara generasi Haonglong, semua tetua ragu-ragu dan, pada akhirnya, selain Huang Long, Dao Su, dan tetua berwajah merah, tidak ada tetua pun yang bergerak. Hanya 3 yang bergerak dan berdiri di samping 2 tetua formasi inti. Di antara puluhan murid dalam, hanya sekitar 10 atau lebih yang terbang di sebelah tua-tua tetua inti. Wang Zuo ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia tidak berani melihat Dao Su saat dia mengangkat kakinya dan meletakkannya. Pada akhirnya, dia tidak mengikuti. Wanita bernama Yao ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi tidak mengikuti. Sedangkan untuk wanita bernama Su, dia melihat bahwa Wang Zuo tidak bergerak, jadi dia menarik kembali langkah yang diambilnya. Wang Hao sudah bisa berjalan. Dia dengan sedih tersenyum dan berkata kepada Wang Lin, "Saudara Taiju, aku tidak akan pergi kemanapun. Aku berencana pulang dan membantu ayah aku. Jangan khawatir, Saudara Taiju, aku akan mengurus keluarga kamu." Wang Lin ragu-ragu. Dia memiliki terlalu banyak rahasia dan, jika dia bergabung dengan sekte Xuan Dao, akan ada terlalu banyak bahaya yang tidak pasti, jadi, setelah merenung sejenak, dia mulai bergerak. Pada saat itu, mata Pun Nancy menyala saat dia menatap Wang Lin. Dia tiba-tiba berkata, "Wang Lin, kau tetap di sini." Wang Lin tertegun dan dengan hormat berkata, "Senior Pun Nancy, mengapa kamu ingin junior tetap?" Pun Nancy mengangkat kepalanya dan berkata, "Jika aku menyuruhmu untuk tetap, kamu tetap." "Ada apa dengan semua pertanyaan itu?" Liu Wenju ragu-ragu untuk beberapa saat dan tiba-tiba berkata, "Senior Pun Nancy, Wang Lin ini adalah murid kepala Hengyu Sek aku, jadi aku ingin meminta senior untuk tidak mempersulit dia dan membiarkan dia pergi bersama kami." Dia telah mendengar beberapa hal tentang Wang Lin dan juga mengamatinya sebentar. Dia benar-benar tidak mau menyerahkan murid yayasan bangunan masa depan ini. Pun Nancy mendengus dan berkata kepada Wang Lin, "Ke Hengyu Sekte hanya ada dalam nama. Apakah kamu akan mengikuti mereka ketika mereka melayang di seluruh dunia? Jika kamu bergabung dengan Xuan Dao Sekte aku, masa depan kamu akan jauh lebih cerah. Kamu memutuskan sendiri apa yang kamu inginkan. Kamu tidak ingin rumor menyebar, bukan?" Desas-desus mengatakan bahwa Xuan Dao Sekte aku tidak hanya mencuri gunung, tetapi juga para murid. Pun Nancy yakin bahwa, kecuali Wang Lin ini terbelakang, ia tidak akan mengikuti Hengyu Sekte. Wang Lin merenung sedikit. Tanpa sepatah kata pun, dia menggenggam tangannya, naik ke udara, dan berdiri di sebelah Huang Long. Mata Pun Nancy berbinar. "Bocah yang tidak tahu berterima kasih," katanya. Liu Wenju dan wanita tua itu memberi Wang Lin pandangan serius. Mereka menunggu sebentar, tetapi setelah melihat semua murid Hengyu Sekte dengan kepala menunduk, wanita tua itu menghela nafas dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Dengan itu, dia terbang ke kejauhan. 10 orang lainnya mengikutinya dengan ekspresi pahit. Orang-orang dari Hengyu Sekte mengikuti 2 tetua formasi inti dan terbang menjauh dari Hengyu Sekte seperti anjing gelandangan. Sepanjang jalan, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun.
Selain amarah, mereka dipenuhi dengan perasaan kehilangan. Setelah terbang lama, sampai langit gelap, Liu Wenju dan wanita tua itu berdebat sejenak, lalu mendarat di sisi gunung. Wanita tua itu menghela nafas. Dia memandang orang-orang di sekitarnya. Selain dua tetua yayasan bangunan, semua orang berada di tahap ki kondensasi. Hanya ada 4 orang dari generasi Huang Longs dan 12 orang dari generasi Wang Lin. Dia tersenyum pahit dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berkata, kalian tidak boleh berkecil hati hanya karena Heng Yu Sekte telah bertemu bencana ini. Segala sesuatu selalu berubah di dunia kultivasi. Hari ini, dia mencuri gunung Heng Yu dari kita, tetapi, begitu aku dan leluhur Liu mencapai Naschen Sol, kita akan dapat mengambilnya kembali. Di antara dua tetua yayasan building adalah tetua Shangguan, yang mengamati Wang Lin di aula utama beberapa hari yang lalu. Dia mengeluarkan batuk kering dan berkata, leluhur Wang benar. Semakin kita merasa sengsara sekarang, semakin tinggi semangat juang kita. Kita harus mengukir penghinaan ini ke dalam hati kita. Jika kita berhasil di masa depan, kita harus mengambil kembali gunung itu. Tetua Foundation Building lainnya memiliki wajah dan tubuh yang lebar. Wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran ketika dia melihat para murid yang tersisa dan berkata, ketika bencana datang, semua orang terbang ke arah yang berbeda. Pada akhirnya, hanya kalian yang mau mengikuti kami dari Heng Yu Sekte. Dia menghela nafas. Di antara murid batin yang mengikuti, selain dari saudara Zhang dan Lusong, Wang Lin tidak tahu nama-nama mereka, tetapi mereka tampak akrab. Ada juga sedikit berlemak, yaitu orang yang ia temui di luar kata pavilion. Liu Wenju menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan ekspresi serius, tidak ada gunanya memikirkan masa lalu. Yang paling penting saat ini adalah menemukan tempat untuk menampung sekte kami. Bertahun-tahun yang lalu, aku membangun rumah di gunung seperti ular ribuan kilometer dari sini. Untuk sekarang, ayo kita tinggal di sana. Wanita tua itu merenung sejenak. Dia mengangguk dan berkata, itu bagus. Begitu kami mencapai itu, kita harus pergi ke pelatihan pintu tertutup dan mencapai Naschen Sol dalam 100 tahun. Tatapan Liu Wenju bergeser. Dia berkata kepada dua tetua yayasan bangunan, Shangguan dan Song Yu, kalian berdua berjaga-jaga sementara aku dan leluhur Wang memulihkan energi spiritual yang digunakan untuk mempertahankan formasi. Lalu, kami bisa membawa kalian semua untuk bergerak lebih cepat. Shangguan dan Song Yu cepat-cepat melakukan apa yang diperintahkan. Lu Wenju mengeluarkan beberapa potong batu giok hijau. Dia melemparkan mereka ke udara dan mereka mulai memancarkan lampu hijau. Tangannya membentuk beberapa segel dan batu giok hijau tiba-tiba bergetar dan menciptakan kubah lampu hijau yang menutupi semuanya dalam radius 20 meter. Setelah itu, dia duduk bersila dan memegang batu roh di tangannya dan mulai berkultivasi. Wanita tua itu melakukan hal yang sama dan mulai berkultivasi untuk memulihkan energi spiritualnya. Wang Long menyentuh tasnya memegang dan melihat ke arah sekte Heng Yu dengan ekspresi yang kompleks. Dao Su berdiri di sampingnya dan berkata, Kepala Sekte, akan ada waktu ketika kita akan mengambil kembali Gunung Heng Yu. Wang Long tersenyum pahit dan berkata, pedang bulan ungu diberikan bagi aku oleh leluhur Liu ketika aku menjadi Kepala Sekte. Aku mengatakan kepadanya bahwa selama pedang ada di sana, aku akan berada di sana, tapi sekarang, sayang. Tetua berwajah merah bernama Ma dengan gelap berkata, Kepala Sekte, Sekte Xuan Dao Sekte memiliki kultivator jiwa yang baru lahir. Tidak melawannya adalah hal yang logis untuk dilakukan. Tidak perlu merasa menyesal tentang hal-hal seperti ini. Dunia kultivasi selalu seperti ini. Kembali ketika Heng Yu Sekte kuat, kami melakukan hal yang sama. Wang Long diam-diam menghela nafas dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin duduk bersila di kaki sudut, melihat Gunung Heng Yu. Semua ini terjadi terlalu cepat dan dia masih dalam keadaan shock, tetapi dia lebih khawatir tentang orang tuanya. Setelah merenung sebentar, dia masih tidak bisa mengesampingkan kekhawatirannya. Dia takut bahwa murid-murid Xuan Dao Sekte akan pergi mencari orang tuanya untuk membalas dendam. Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di mata Wang Lin. Meskipun dia tidak ingin membunuh orang, jika mereka ingin melukai orang tuanya, dia tidak akan keberatan membunuh mereka. Si Tunan dengan bangga membual, ini adalah cara yang benar, Wang Lin. Hehe, kamu seharusnya sudah seperti ini sejak lama. Itu hanya membunuh orang, apa masalahnya? Aku memiliki 10.000 cara bagi orang-orang untuk berharap mereka mati. Wang Lin mengerutkan kening dan berkata kepada si Tunan, membunuh orang bukanlah solusi untuk masalah ini. Jika aku membunuh satu, akan ada yang lain, kecuali aku membunuh semua murid Sekte Xuan Dao. Si Tunan terus berusaha mendorongnya. Apa yang sangat sulit tentang itu? Aku akan mengajari kamu teknik boneka. Kemudian, kamu dapat menangkap seseorang dan mengubahnya menjadi boneka yang setia. Bagaimana dengan itu? Dengan ini, kamu akan bisa hidup bebas dari rasa khawatir. Begitu si Tunan selesai berbicara, pemuda gemuk dari pavilion pedang menghampiri Wang Lin dan duduk di sebelahnya. Dia dengan sedih tersenyum dan berkata, Kepala kakak senior, nama aku Wang Dashan. Di masa depan, tolong jaga junior di sini. Wang Lin melirik yang lain,
Tapi, sebelum dia bisa menjawab, murid berpakaian hitam bernama Zhang datang dan berkata, Huang Dashan, jika kamu memiliki waktu, kamu harus lebih banyak berkultivasi daripada meminta seseorang untuk merawat kamu. Huang Dashan tersenyum dan berkata, sekte itu hilang. Di antara murid batin yang tersisa, kakak senior Wang Lin adalah yang terkuat. Tidak peduli berapa banyak aku berkultivasi, aku tidak akan bisa mengalahkannya, jadi aku mungkin juga bawahannya. Saudara Zhang berbalik dan menatap Wang Lin. Dia ingat ketika dia membawa ketiga murid ke gunung untuk diuji untuk bergabung dengan sekte. Dia diam-diam menghela nafas dan berkata, Wang Lin, kemajuanmu benar-benar tidak terduga. Aku benar-benar mengagumi kamu. Wang Lin tersenyum masam, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia selalu sangat menghormati saudara lelaki Zhang. Saudara Zhang adalah salah satu dari beberapa murid dalam di sekte yang tidak hanya tidak pernah mengejeknya, tetapi bahkan mendorongnya. Pada saat ini, Lu Song berjalan menuju ketiganya, mengerutkan kening, dan berkata, Zhang Dekun, kita belum bertemu satu sama lain selama beberapa tahun dan kamu akhirnya mencapai lapisan ke-6. Apakah kamu masih ingat janji itu dari 10 tahun yang lalu? Mata Brother Zhang berbinar. Dia menatap Lu Song dan berkata, tentu saja aku ingat. Lu Song menghela nafas. Dia duduk di samping Wang Lin, lalu menepuk bahu Wang Lin dan berkata, Wang Lin, Heng Yu Sekte hanya ada dalam nama. Aku akan mengatakan sesuatu yang buruk. Jika kamu tetap tinggal di Sekte Xuandao, kamu akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik daripada datang ke sini bersama kami. Dengan itu, ia dengan pahit tersenyum pada saudara Zhang dan berkata, Zhang Dekun, sifat keras kepala kamu masih sama seperti dulu. Apa gunanya janji 10 tahun itu ketika sekte itu bahkan tidak ada lagi? Sik. Wang Lin memandang Lu Song. Dia menggerakkan bahunya untuk menjauh dari Lu Song dan berkata, bukankah kakak laki-laki Lu Song juga tidak tinggal di Sekte Xuandao? Lu Song menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan panggil aku kakak. Menurut aturan, aku harus memanggilmu kakak. Hehe, jika aku tinggal di sana, aku tidak akan memiliki masa depan, karena aku telah menyinggung terlalu banyak orang di Sekte Xuandao. Zhang Dekun dengan dingin berkata, kamu tidak hanya telah menyinggung orang-orang dari Xuandao Sekte, kamu telah menyinggung banyak orang di Heng Yu Sekte juga. Lu Song mengangkat kepalanya. Dia memandang Zhang Dekun dan menghela nafas. Saudara junior Zhang, sebelum aku menjadi murid inti, aku adalah orang yang sangat dibenci, tetapi itu di masa lalu. Apa gunanya membicarakan hal itu sekarang? Saat itu, hanya ada satu slot untuk murid inti tahun itu, dan aku harus membantu. Aku menyampaikan permintaan maaf kepada kamu, saudara junior Zhang. Wajah Zhang Dekun tetap dingin dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Selama kompetisi untuk slot murid inti tahun itu, dia melawan salah satu kerabat Lu Song. Sebelum pertarungan, Lu Song muncul dan melukai dia, menyebabkan dia kalah dalam pertarungan. Lu Song mengatakan kepadanya bahwa dia tidak yakin maka dia dapat menemukan Lu Song dalam 10 tahun untuk bertarung lagi. Lu Song dengan jujur, berkata, Brother Zhang, aku akan melakukan yang terbaik untuk menebus apa yang terjadi 10 tahun yang lalu, tetapi, saat ini, sekte ini dalam kesulitan, jadi kami para murid dalam harus bersatu. Lupakan para murid di bawah lapisan kelima. Di antara kami berempat, Huang Dashan berada di lapisan kelima, Zhang Dekun berada di lapisan ke-6, dan aku di lapisan ke-8. Jadi, apa lapisan kamu di Wang Lin? Wang Lin melihat bahwa semua orang menatapnya. Dia merenung sedikit, lalu dengan jujur, menjawab, lapisan ke-14 Ki kondensasi. Saat kata-kata itu diucapkan, ketiga orang di sebelahnya semua menghirup udara dingin. Mereka semua tahu Wang Lin kuat, tetapi mereka tidak berharap dia sekuat ini. Mulut Song kering. Dia dengan sedih tersenyum dan berkata, selamat, kakak, Wang. Kamu akan segera mencapai tahap foundation building. Ketika itu terjadi, aku harus memanggilmu tetua. Zhang Dekun menatap Wang Lin dengan dalam dan berpikir sebelum menghela nafas, sementara mata Huang Dashan menyala. Murid-murid dalam lainnya di sekitarnya dengan hati-hati mengamati keempat. Beberapa dengan telinga yang lebih tajam mendengar apa yang dikatakan Wang Lin. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang lebih besar kepadanya. Lu Song menarik napas dalam-dalam dan berkata, kakak senior Wang Lin, mulai sekarang, kita adalah murid terbaik di Sekte Heng Yu. Kamu akan menjadi murid senior tetua, aku akan menjadi murid kedua, Zhang Dekun akan menjadi yang ketiga dan Huang Dashan akan menjadi yang keempat. Kita harus mulai dari sekarang membagikan pengalaman kita dan membentuk kelompok. Bagaimana menurutmu? Wang Lin merenung sedikit. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Huang Dashan dengan cepat berkata, apa yang dikatakan kakak senior kedua itu benar. Begitulah seharusnya. Zhang Dekun ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia mengangguk dan berkata, seharusnya ada pemimpin di antara murid-murid batin. Ini akan membantu para tetua dan membuatnya sehingga mereka memiliki lebih sedikit hal yang perlu dikhawatirkan. Ketika Wang Lin melihat bahwa dua lainnya sudah setuju, dia mengangguk setuju. Dia tidak benar-benar peduli tentang masalah ini karena dia punya rencana lain. Tepat pada saat itu, Liu Wenju dan wanita tua itu membuka mata mereka.